Wah, udah ini ya, udah banyak nih yang masuk juga. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Halo Ibu Niken Parwati, Ibu Putri Wulandari, Alhamdulillah udah join juga bersama kami nih di acara PIRT, insya Allah nanti akan dimulai. Mungkin jam 10 lewat 10 kali ya Bu, kita bisa mulai 3 menit lagi sambil nungguin teman-teman yang lain. Mm-mm. Oke, nah teman-teman semua gimana nih kabar-kabarnya nih? Udah ada para peserta ya, ada Mas Yoko, ada Kak Arneta, ada Kania, Kak Ristianto. Halo, Alhamdulillah Halo, selamat sehat. malam. Halo, halo, halo. Insya Allah nanti kita bakal banyak banget nih ngedapetin ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama tentang perizinan industri rumah tangga dari ini ya, dari Ibu Tri Fajarwati. Dan beliau kebetulan sudah hadir juga di kita nih. Mungkin teman-teman kita cek dulu kali ya informasi-informasi tentang kegiatan dari Tajir Inkubator Bisnis seperti apa. Kita cek video-video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, suara saya kedengeran jelas? Terdengar, Mas Fahmi. Oh, kedengeran ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta karunia-Nya juga, karena kita semua alhamdulillah masih bisa kembali berkumpul bersama Tajir Inkubator Bisnis dalam acaranya yang ini acara akhir tahun banget dan ditutup dengan insya Allah materi-materi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama perintis bisnis UMKM yang masih baru-baru banget gitu ya, terutama di bidang pangan. Nah, nanti kita akan mengenal gimana caranya tahapan-tahapan pembuatan perizinan mengenai pangan industri rumah tangga oleh Ibu Tri Fajarwati yang kebetulan beliau telah hadir di antara kita semua dan sudah semangat juga untuk mengenalkan nih gimana sih tahapan-tahapan tentang perizinan PIRT. Nah, dan insya Allah nanti banyak banget hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita dapat dari materi beliau. Tapi sebelum kita masuk ke acaranya, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi kuucapkan selamat datang teman-teman semua. Terima kasih banyak yang telah hadir di acara Tajir Inkubator Bisnis. Dan kalau bisa kita nanti setelah materi berlangsung, teman-teman bisa nanya-nanya di kolom chat dan juga bisa sesi diskusi dengan Ibu Tri-nya agar acara hari ini kita dua arah ya, interaktif. Nah, boleh dong sebelumnya aku mau nyapa-nyapa teman-teman. Halo teman-teman semua, mana suaranya nih? Halo, mungkin bisa. Halo. Halo. Halo Kak, hai. Mungkin bisa di kolom chat atau kasih reaction ya. Nah, atau juga mungkin halo Ade. Bisa juga tolong teman-teman nyalain cam-nya kali ya supaya kelihatan nih wajah-wajah para pebisnis muda, pengusaha muda yang insya Allah sukses nih karir-karirnya. Wah, halo Ibu Putri Wulandari, selamat datang Ibu. Ibu Niken Parwati juga alhamdulillah juga udah hadir di acara pada hari ini. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memasuki acara, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita ya. Nah, aku mau bacain CV-nya dulu dari narasumber yang kece satu ini. Oke, boleh dibantu mungkin dari Kak Citra untuk menampilkan CV-nya. Oke, baik. Jadi kita kenalan aja dulu ya. Untuk CV-nya mungkin nanti akan delay sedikit. Kalau misalkan kita kenalan sama pemateri kita, nama lengkapnya adalah Ibu Tri Fajarwati, SPMSC. Beliau adalah Food Safety Specialist dan juga beliau tinggal di Jakarta Timur. Kemudian edukasinya adalah di University of Reading sebagai Food Science di United Kingdom pada tahun 2015 sampai 2016 ya. Ini magister. Kemudian untuk sarjananya beliau di Institut Pertanian Bogor dari tahun 2003 sampai 2007 mengambil bachelor's degree in community nutrition. Kemudian beliau juga sudah berpengalaman di dunia kerja sebagai dosen luar biasa di Department of Nutrition atau di Universitas Shahid dari 2021 Maret hingga sekarang. Kemudian beliau juga
Consultant Nutrition di PT Amway Indonesia dari tahun 2008 sampai 2009. Nah, beliau juga menjadi Food Safety Promotion Officer di Badan Pengawas Obat dan Makanan dari tahun 2009 hingga 2019 kemarin. Kemudian selain memiliki banyak experience di dunia food safety, kemudian di nutrition, beliau juga pernah mengikuti beragam training dan memberi training dan juga workshop-workshop. Salah satunya adalah di tahun 2015. Ini adalah the International Course on Governance and Food Safety in International Food Chains di Center for Development Innovation. Ini di Netherlands. Betul ya, Bu, kalau gitu? Nah, sebenarnya masih banyak lagi ini training dan workshop yang pernah beliau ikuti. Tapi karena teman-teman sudah mengenal lebih lanjut tentang Ibu Tri, sudah tahu lah pengalaman-pengalaman seperti apa sebagai food specialist. Nah, kita coba sapa dulu Bu Tri. Halo Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahmi, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Baik, Bu. Lengkap banget Mas Fahmi dibacain, saya jadi malu. Iya, Bu. Pengalamannya sama, masih belajar mendampingi para UMKM terutama ya. Tapi ya belum ya ahli-ahli banget ya, enggak lah Mas Fahmi. Masih sama-sama lah kita. Masih sama-sama belajar. Memberi ya, dan juga saya mengikuti training juga masih ya. Baik. Saling sharing informasi saja. Oke, baik Ibu Tri, kalau begitu kan tadi teman-teman sudah mengenal Ibu Tri, pengalamannya seperti apa. Nah, kita dengerin yuk sharing-sharing informasi pengalaman-pengalaman beliau yang tadi sudah saya sebutin tentang perizinan pangan industri rumah tangga. Kepada Ibu Tri, the floor is yours. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Saya diberikan waktu berapa ya? Kami berikan waktu 40 menit ya, Bu. Okay. Nanti sisanya mungkin bisa tanya jawab kita lebih banyak. Oke. Karena bahannya cukup banyak, nanti mohon diingatkan kalau saya terlalu kelamaan ya. Karena memang cukup, saya siapkan materinya cukup komplit. Cukup lengkap ya, Bu. Kita sesuaikan saja dengan waktunya ya. Baik, Oke. Bu. Saya share screen, slideshow dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dari UAI, juga Bapak Ibu dosen mungkin, lalu juga Bapak Ibu dari Tajir Inkubator Bisnis, Mas Fahmi dan teman-teman, juga mungkin ada rekan-rekan mahasiswa di sini, rekan-rekan pelaku UMKM terutama, ya selamat datang, silakan bergabung, mungkin nanti bisa ada sedikit ilmu yang bisa saya sharing terkait perizinan ya, izin edar, terutama Bapak Ibu kali ini karena ada perubahan yang cukup signifikan. Ini kali kedua saya bergabung ya menjadi pembicara di Tajir Inkubator. Mungkin Bapak Ibu waktu itu pernah ikut yang sebelumnya. Nanti mungkin akan bertanya-tanya kenapa agak berbeda ya, karena ya seperti itu kita ada sedikit perbedaan terkait dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ya, Cipta Kerja. Ya, nanti akan kita lihat sekilas apa sih pengaruhnya terhadap proses perizinan. Kali ini waktu sebelumnya di materi yang pernah saya sampaikan juga di Tajir Inkubator Bisnis di acara webinar juga ada 2 perizinan yang saya sampaikan terkait perizinan Badan POM untuk MD. Tapi kali ini kita akan fokusnya ke SPP IRT, ya, industri rumah tangga pangan. Memang kalau terkait izin edar, ini materinya bisa sangat luas, dan pertanyaannya pun bisa sangat beragam. Nanti akan kita coba ya, akomodir kalau ada yang mungkin belum terjawab karena keterbatasan waktu dan mungkin keterbatasan saya, nanti bisa kita carilah bagaimana solusinya. Mungkin bisa kita teruskan ke pihak-pihak yang memang in charge di sana ya. Oke, kita lanjut dulu.
Untuk materi kali ini sedikit banyak saya ambil dari memang materi sosialisasi yang berasal dari Badan POM terkait SPP IRT dan juga dari websitenya, serta ada website namanya OSS, Online Single System ya. Jadi semua perizinan sekarang sudah jadi satu single. Jadi semua perizinan segala macam termasuk juga halal semua sudah melalui website OSS ini. Oke. Mungkin di sini Bapak Ibu pelaku UMKM ada ya? Ada cukup banyak ya Mas Fahmi, terutama mungkin walaupun belum bisa bergabung hari ini, saya yakin yang sudah dibina oleh Tajir juga cukup banyak. Memang Bapak Ibu pelaku UMKM ini sebetulnya adalah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Walaupun kelihatannya kecil, tapi jumlahnya itu kalau di total-total seluruh Indonesia ini amat sangat banyak. Ya, di Indonesia sendiri berdasarkan hasil dari survei dari BPS ya, itu jumlahnya sekitar hampir 66 juta ya, sekitar 65 something lah. Dan itu akan terus bertambah. Jumlah tenaga kerja yang diserap pun dari keseluruhan angkatan kerja di Indonesia itu mencapai hampir 97% dari angkatan kerja bekerja atau berkecimpung di bidang UMKM. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya di negara-negara maju pun juga mirip ya, bahwa UMKM atau industri kecil ini itu menyumbang, sebetulnya bergerak di bidang perekonomian, kontribusinya sangat besar. Hanya bedanya kalau di negara-negara maju UMKM-nya sudah sampai ekspor, di kita walaupun kontribusi terhadap pendapatan negara cukup besar, tetapi kontribusi terhadap ekspornya masih cukup kecil, masih hanya sekitar 15% saja. Itu yang bisa kita kembangkan sebetulnya, menyasarnya pangsanya tidak lagi di dalam negeri, tapi kedepannya ini bisa menyasar pangsa ekspor gitu, ke luar negeri. Nah, kalau untuk di dalam negeri, pendapatan negara ini sebagian besar, separuhnya memang disumbang dari UMKM juga. Oke, jadi jangan ini ya Bapak Ibu harus bangga sebagai pelaku UMKM atau pihak-pihak yang memang membina UMKM ini, karena memang UMKM ini kalau tidak ada UMKM, perekonomian kita ini bisa lumpuh karena tulang punggung. Kalau tulang punggungnya bermasalah, ya ini pasti nggak akan bisa berdiri tegak pastinya. Nah, sama ini juga disampaikan, dan jumlah PDB-nya ini kalau dalam nominalnya ini sudah triliunan kalau di total-total ya, karena 90% lebih, hampir 100% ini memang didominasi oleh UMKM sebagai tulang punggung, sebagai motor penggerak perekonomian, apalagi di kondisi kita pandemi yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Semakin penting saja karena banyak industri besar yang akhirnya kolaps, akhirnya mulai yang tadinya bekerja di industri besar mulai akhirnya membuat industri-industri kecil sendiri, ya. Sama pilar penting, tulang punggung, penggerak semua istilahnya. Jadi memang UMKM ini kita katakan ini sangat diprioritaskan lah, apalagi sekarang oleh Presiden Jokowi dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini, UMKM menjadi spotlight, sorotan, dipermudah semuanya, ada bantuan dana, perizinan juga dipangkas, ya, regulasi-regulasi semuanya juga mendukung untuk UMKM. Ini menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu semua dan juga teman-teman mungkin sebagai pembina UMKM, pendamping UMKM, supaya juga kita bisa encourage, supaya bisa kita semangati, ayo terus maju berkembang para UMKM. Nah, dari 95% lebih UMKM, sekitar 60%-nya bergeraknya di sektor pangan, UMKM pangan, atau yang lebih dikenal juga IRTP, industri rumah tangga pangan, ya. Jadi industri pangan yang kecil-kecil ini yang memang menyusun hampir lebih dari separuhnya UMKM. Lalu di kondisi pandemi sekarang ini memang ada sedikit, tidak sedikit juga ya, cukup signifikan sebetulnya dampaknya ya. Nah,
Kalau berdasarkan hasil survei UNDP dan juga LPM UI di tahun 2021, ini terhadap 1.180, walaupun tidak semuanya ya yang disurvei, ini menggambarkan kalau hampir 90%-nya memang mengalami penurunan, terutama penurunan aset, penurunan permintaan produk, lalu juga mengalami kesulitan pemasaran karena adanya lockdown ya, karena adanya pembatasan, PPKM, dan sebagainya, dan pastinya ada pendapatan penurunan juga. Pendapatan penurunan itu juga akhirnya berpengaruh juga dengan pengurangan karyawan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya sekarang ini ya, mulai lagi kondisi makin membaik, kita harapkan juga UMKM bangkit gitu. Sekarang jargonnya adalah UMKM bangkit, perekonomian juga bangkit. Oke. Hasil survei juga menunjukkan bahwa bidang usaha UMKM yang paling terdampak memang bidang usaha di bidang pangan ya atau kuliner. Karena memang ini yang cukup besar, tadi kan 60% dari seluruh UMKM memang bidangnya adalah pangan, sehingga yang terdampak dari pandemi ini juga yang paling besar adalah UMKM pangan. Nah, walaupun terjadi pandemi, tapi tidak berarti semuanya ini mati ya. Bahkan berdasarkan survei juga para UMKM ini menjadi lebih kreatif, lalu memanfaatkan digitalisasi dengan bantuan internet melalui pemasaran daring atau online seperti itu. Ini terjadi kenaikan transaksi juga ya, bahwa kalau kita sudah melek digital, melek internet dalam proses mungkin pemasaran, lalu juga proses yang lain-lain, marketing ya, digital marketing dan lain-lain, ini sebetulnya menjadi kunci juga bagi kebangkitan UMKM. Mau nggak mau, Bapak Ibu, ini tidak bisa dihindari karena ke depannya digitalisasi ini akan semakin masif, akan semakin menyeluruh, ya, termasuk UMKM. Mau nggak mau pun supaya tidak tertinggal, ini harus menyesuaikan dengan zaman juga. Antara lain ya ikut eranya era digital. Apa nih yang bisa kita kembangkan secara digitalnya dari usaha UMKM yang kita punya. Mungkin ke depannya juga dari Tajir bisa nih mungkin topik trainingnya topik training terkait digitalisasi UMKM ya. Mau nggak mau harus, karena inilah salah satu cara yang berdasarkan survei membantu untuk mengatasi pandemi di kita, terutama yang berdampak kepada UMKM. Oke, lalu tantangan UMKM secara umum apa sih? Nah, pertama, yang pastinya adalah kurang optimalnya pemasaran. Pemasaran masih terbatas, nyambung ke topik yang sebelumnya, sehingga perlu nih adanya digitalisasi sehingga pemasaran akan bisa menjadi lebih luas. Yang kedua, ya ini masalah yang terus-menerus ada ya, permasalahan dengan permodalan. Tetapi dengan semakin naik daunnya UMKM, ini juga dari pemerintah makin banyak ya bantuan-bantuan terkait permodalan. Lalu juga tantangannya adalah kurang paham bagaimana sih cara membesarkan UMKM. Cara sudah punya usaha tapi mandek gitu aja ya, tidak bisa membesarkan usahanya. Ini juga butuh strategi. Dan yang keempat, poin 4 ini ada tantangannya adalah di perizinan. Ya memang di perizinan juga termasuk banyak yang mengalami kendala. Ini yang akan kita sasar hari ini ya. Kita coba kulik, walaupun masalah di UMKM atau tantangan, kita jangan menyebutnya masalah lah ya. Kalau masalah tuh kesannya kayak beban, tapi sebutlah sebagai tantangan. Itu kalau tantangan pasti kita bisa ada caranya supaya memecahkan tantangan tersebut, mengatasi tantangan tersebut. Lalu ada juga tantangan terkait inovasi. Inovasinya begitu-gitu aja, belum inovasinya tuh belum memanfaatkan kemajuan teknologi, ya. Lalu juga belum mengetahui cara pembuatan laporan keuangan. Jadi keuangannya kacau balau, nyampur antara uang di rumah tangga dengan uang yang di industri. Karena industrinya termasuk industri kecil, kadang nyampur-nyampur nih. Inilah juga menjadi salah satu tantangannya, karena bisa menjadi nantinya bukannya untung malah jadi
rugi. Akhirnya kalau rugi terus-menerus gulung tikar deh gitu ya. Lalu kurang pendampingan dari pemerintah. Ini mungkin cerita-cerita dulu ya. Kesini-sini saya yakin pendampingan pemerintah sudah semakin banyak. Lalu juga belum menerapkan manajemen persediaan bahan baku. Lalu sebagian besar peralatannya masih manual atau tenaga manusia. Belum adanya pengawasan kualitas. Kualitas pangan yang diproduksi ini masih belum konsisten atau masih belum baik. Ya. Lalu ada masalah atau kendala di manajemen waktu dan masih gagap teknologi. Karena itu menyambung juga yang tadi, mungkin ke depannya makin maju lagi teknologinya, pemanfaatan teknologinya makin optimal. Kalau kita lihat tantangan di sini, kita ini lihat banyak layernya, banyak lapisannya, seperti bawang ya. Jadi kalau dikupas satu masih ada lagi kulitnya yang lain. Tapi kita coba kupas pelan-pelan. Hari ini kita kupas dari masalah perizinan, tantangan di perizinannya ya. Oke. Oh ya, kalau Bapak Ibu mungkin kemarin lihat banyak ya di berita atau mungkin viral di sosial media tentang pelaku UMKM yang katanya didenda atau mungkin diproses, bawa ke kantor polisi karena tidak punya izin edar dan segala macam ya, karena jual frozen food dan lain-lain. Sebetulnya seperti apa sih ketentuannya? Apakah memang demikian? Tidak boleh atau seperti apa? Nanti akan kita kupas nih, karena kalau berbicara masalah ini, kita harus lihat dulu mulai dari pengertiannya, definisinya. Apa sebetulnya pangan-pangan yang butuh izin? Apakah seperti gorengan Bu yang dijual pinggir jalan juga butuh izin? Nanti kalau nggak ada izin nanti dirazia juga. Ini akan kita lihat, akan kita kupas kategori pangan seperti apa yang perlu adanya izin edar. Pangan-pangan seperti apa yang bebas atau tidak perlu mengurus izin edar. Perizinan edarnya seperti apa? Perlu izin edar dari BPOMK atau yang lain? Ini nanti ada di materi-materi yang selanjutnya. Oke, ini kita lihat ya contoh-contoh kasus yang viral-viral kemarin. Oke, nah tadi menyambung ke pertanyaan saya, apakah semua pangan, kalau saya berbicara tentang pangan, berarti adalah makanan dan minuman. Karena yang dimaksud dengan pangan semua yang kita konsumsi ya lewat mulut. Jadi nggak hanya berbentuknya makanan, tapi juga berbentuknya minuman. Oleh karena itu kita menyebutnya pangan. Ya, maka semua pangan yang dijual di pasaran harus memiliki izin edar atau terdaftar. Ini pertanyaan pertama yang mungkin juga menjadi pertanyaan banyak pelaku-pelaku usaha di luar sana, pelaku UMKM khususnya. Kita lihat di sini ya. Kita berangkat dulu dari definisi. Definisi biasanya definisi yang formalnya ya, yang resminya pasti ada tercantum di undang-undang atau di peraturan ya. Nah, di sini kita punya yang namanya undang-undang tentang pangan, undang-undang pangan terbaru. Oke, di undang-undang pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib yang pertama memenuhi persyaratan sanitasi. Jadi harus bersih Bapak Ibu, hygiene sanitasinya harus terjamin ya, karena supaya mencegah orang menjadi keracunan dan yang lain-lain atau sakit setelah memakan makanan yang kita produksi. Nah, yang kedua juga wajib menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Itu adalah amanat dari undang-undang. Setiap orang yang terlibat, baik itu dagang gorengan atau mungkin industri besar yang membuat sudah sampai ekspor, semua orang wajib untuk menjaga keamanan pangannya, menjamin keamanan pangan dan juga harus memenuhi syarat sanitasi, kebersihan. Nah, cara penjaminan keamanan pangannya ini nanti yang akan kita bedakan berdasarkan jenis industrinya atau jenis pangannya. Dari undang-undang pangan biasanya akan ada peraturan turunannya. Ini ada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 yang spesifik membahas terkait keamanan pangan.
di Undang-Undang Pangan yang tadi disebutkan bahwa semua orang yang terlibat di rantai pangan. Nah, sebetulnya rantai pangan itu apa sih? Rantai pangan ini semua orang yang terlibat di pengadaan pangan, mulai dari pertanian sampai konsumsi. Di rumah tangga pun itu termasuk rantai pangan. Semua harus saling support ya, saling sama-sama menjaga supaya pangan yang nantinya dimakan oleh kita, oleh manusia ini tetap terjaga, tidak menyebabkan penyakit atau tidak menyebabkan orang sakit. Rantai pangan kalau istilah dalam bahasa Inggris menyebutnya from farm to table ya, dari pertanian sampai nanti akhirnya dikonsumsi. Siapapun terlibat. Berarti reseller juga Bu, reseller juga sama, dia ada di dalam rantai pangan. Jadi wajib menjaga keamanan pangan yang dijualnya. Kalau saya cuman jadi petani Bu, itu juga wajib ada yang namanya good agricultural practices, cara pertanian yang baik. Ini bagaimana cara pakai pupuk, cara pakai pestisida supaya pangannya tetap aman. Nggak boleh pakai pestisidanya itu tidak sesuai dengan aturan. Nanti pangannya juga bisa menjadi tercemar oleh pestisida. Hal-hal seperti itu. Jadi semuanya saling terkait di rantai pangan. Kita lihat di sini ya, from farm to your home, sampai di rumah kita, semua saling menjaga. Ya, pedagang nanti ada di mana nih? Atau UMKM ada di mana? Ada di manufacturing, di pengolahan. Nah, ini pelaku UMKM ada di pengolahan, baik yang di pengolahan yang besar maupun yang kecil, yang UMKM ya, ditransport lalu di rumah oleh kita sebagai konsumen. Ini juga rantai pangan. Nah, ini juga menggambarkan bentuknya, ada yang bentuknya di restoran, rumah makan, sebagai pangan siap saji, ada yang di retail, ada juga yang di distribusi atau pengolahan. Di PP tentang keamanan pangan juga dispesifikkan pembagian pengertian pangan ya. Jadi sebetulnya pangan itu bisa dibedakan berdasarkan kondisinya. Ada yang dinamakan pangan segar, ada yang dinamakan pangan olahan. Nah, pangan segar ini adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Dan juga bisa jadi pangan segar ini sudah mendapatkan pelakuan, tapi pelakuannya minimal saja, misalkan dicuci atau dikupas, dikeringkan, ditambahkan garam, dibekukan, ya. Seperti misalkan pangan segar, yang pangan segar asal tumbuhan seperti cabai, bawang, sayur mayur. Kalau yang asal hewan ada telur, daging, ikan. Kalau ikan asin Bu, bisa masuknya pangan segar karena pelakuannya minimal saja di penggaraman ya. Oh, kalau saya daging pemotongan daging ayam lalu dibekukan, nah itu juga bisa masuk pangan segar karena perlakuannya hanya dibekukan saja. Lalu bedanya apa dengan pangan olahan? Pangan olahan pastinya sudah diolah ya, sudah diolah melalui proses bisa jadi pemasakan ya, atau mungkin pakai penambahan bahan tambahan pangan, ditambahkan ada mungkin pemanisnya, pengawet, atau dimasak, menggunakan proses pasteurisasi, dan yang lain-lain. Pangan olahan ini bisa dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama ada pangan olahan terkemas, yang dikemas lalu ada labelnya, dan yang kedua ada yang namanya pangan olahan siap saji. Kalau pangan olahan siap saji, pangan yang kita olah, kita masak, lalu langsung disajikan ke pembeli. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu kita jualan nasi goreng, jualan cendol, jualan ketoprak, ya. Nah, ini adalah namanya pangan olahan siap saji. Pangan olahan siap saji termasuk pangan yang tidak perlu izin edar, tidak perlu mendaftarkan dan punya nomor gitu, tidak perlu karena dia termasuk pangan olahan siap saji ya. Jadi terbayang ya. Nah, kalau untuk masing-masing pangan, oke, lanjut dulu untuk pangan siap saji supaya nggak ketukar yang dimasak saji itu apa.
Ini pangan-pangan yang dijual baik di restoran atau di warung makan atau mungkin di pedagang keliling ya. Ini disajikan berdasarkan pesanan. Nah, ini juga ada sebetulnya peraturannya, tapi tidak usah kebayangan peraturan ya, nanti Bapak Ibu bingung. Pada intinya bahwa untuk makanannya yang dijual itu tidak perlu izin edar atau nomor ya, tetapi untuk sarananya, kalau Bapak Ibu punya warung yang menjual mungkin warung Padang gitu ya, ini butuh yang namanya sertifikat like hygiene sanitasi. Jadi sarananya Bapak Ibu yang diawasi bagaimana, karena sesuai amanat undang-undang semua harus ikut menjaga sanitasi keamanan pangan, sehingga ada yang namanya kalau untuk sarananya, tempatnya itu ada yang namanya sertifikat hygiene sanitasi, like hygiene sanitasi. Biasanya itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di sekitar tempat atau sarana yang Bapak Ibu punya. Kayak ini adalah pangan siap saji ya. Kalau makan makanan seperti ini berarti nggak perlu izin edar, nggak perlu ngurus nomor pendaftaran. Kalau memang mau lebih terbina lagi ya Bapak Ibu uruslah sertifikat hygiene sanitasi namanya. Oke, ini kita akan lebih detailkan lagi contoh-contoh tadi pangan segar dan pangan olahan ya. Berdasarkan ketentuan dari PP Keamanan Pangan yang tadi ya, nah ada yang berbunyi setiap pangan olahan ya Bapak Ibu ya, yang diproduksi di dalam negeri ataupun yang dimasukkan dari luar ke dalam negeri atau impor, yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, wajib memiliki izin edar. Kata kuncinya adalah kemasan eceran, jadi dikemas. Ya, kalau ada kemasannya dan diedarkan, berarti wajib memiliki izin edar. Kalau berupa pangan segar, ya, pangan segar asal hewan, ini biasanya ke nomor registrasinya itu diurusnya ke OKKPD, ya, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Jadi untuk pangan segar. Contohnya yang tadi juga ya, buah utuh segar, lalu juga sayuran segar yang dikemas, yang memang butuh izin edar, ini bisa didaftarkan ke OKKPD itu. Lalu juga ada pangan segar asal hewan, seperti misalkan susu segar yang tanpa penambahan DTP, lalu juga karkas daging beku, telur asin mentah, lalu juga madu murni yang tidak ditambahkan apapun, ini bisa didaftarkan di OKKPD untuk pangan segar asal hewan. Sama seperti pangan segar asal ikan, misalkan Bapak Ibu bikin file ya, file ikan yang dibekukan, ini daftarnya untuk memiliki bisa diedarkan, bisa memiliki sertifikat kelayakan pengolahan dan lain-lain, ini di pangan segar asal ikan ya. Nah, kalau untuk pangan olahan yang tadi selain pangan segar, ini bisa ada dua macam, berupa SPPIRT dan juga berupa MD atau ML. SPPIRT ini untuk pangan industri rumah tangga, dikeluarkannya pengawasannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di sekitar tempat usaha Bapak Ibu ya. Nah, kalau MDML sebetulnya bisa berlaku untuk seluruh jenis pangan olahan. Walaupun mungkin usahanya masih usaha kecil UMKM, tapi kalau dia bisa memenuhi persyaratan dan ingin ekspor, biasanya dia akan upgrade dari SPPIRT ke MD ya. Ini nanti akan kita detailkan lagi jenis-jenis pangannya seperti apa. Jadi jangan ketukar yang namanya pangan segar dan pangan olahan. Di sini disebutkan ada yang dikecualikan untuk punya izin edar ya. Yang pertama, pangan olahan yang masa simpannya kurang dari 7 hari di suhu ruang. Seperti contohnya Bapak Ibu bikin brownies. Brownies ditaruh suhu ruang paling juga 3-4 hari sudah jamuran. Ini jadi nggak wajib punya izin edar. Karena berdasarkan ketentuan memang pangan olahan yang masa simpannya kurang dari 7 hari tidak wajib memiliki izin edar.
Nah, yang kedua, pangan olahan yang impor tetapi hanya sebagai untuk sampel saja, tidak diedarkan untuk komersil ya. Ini boleh tidak punya izin edar, tidak usah diurus izin edarnya. Lalu juga pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen. Jadi dia menyediakan bahan baku untuk industri yang lain. Nanti yang harus punya izin edarnya adalah industri yang mengolah bahan baku tersebut menjadi pangan yang pangan olahan yang nantinya akan diedarkan. Lalu juga pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen yang dalam jumlahnya bulk ya, yang kemasan besar nantinya akan dikemas-kemas lagi, akan di-repack. Itu awalnya nggak wajib izin edar, tapi kalau sudah di-repack kecil-kecil dan akan diedarkan, dijual ke konsumen, itu yang pangan yang sudah di-repack kecil-kecil ini yang wajib punya izin edar. Lalu ada pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan. Ini mirip dengan pangan siap saji ya, disajikan atau diolah ketika ada pembeli yang pesan. Ini juga nggak wajib izin edar. Pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal atau pasca panen. Ini tidak wajib izin edar baik BPOM maupun SPP IRT. Tapi kalau mengurus yang tadi ke OKKPD mungkin itu dipersilahkan, tapi tidak wajib ya. Misalkan seperti tempe ya, tempe segar kan dia hanya mengalami pengolahan minimal saja, dibuat menjadi dikasih ragi lalu dibikin tempe, dia itu tidak wajib punya izin edar. Tapi kalau mau mengurus boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi ya. Oke, kita lihat di sini, ini adalah contoh label PIRT. Di sebelahnya, contoh label yang memang izinnya dari Badan POM, BPOM RI MD. Ada angka-angkanya, ada digitnya. Kalau PIRT, angkanya adalah 15 digit, 2 digit terakhir. Ini semua melambangkan kode-kode ya Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu menghafalkan. Biasanya orang-orang Dinkes yang biasanya melakukan pengawasan sudah paham nih. Kalau untuk 2 digit terakhir, ini biasanya adalah masa berakhirnya izin edar tersebut. Ya, jadi kalau di belakangnya 20, berarti ini izin edarnya sudah expire, seharusnya tidak boleh diedarkan lagi. 2 digit di belakang adalah masa expirednya, masa habis berlaku izin edar. Kita fokuskan membedakan ke MDML dan PIRT karena masih banyak yang bingung ya. Nah, kalau MDML ini dia dikeluarkan oleh Badan POM ya. MD untuk produksi dalam negeri, ML untuk pangan yang diimpor. Untuk khasnya adalah untuk bahan pangan atau pangan yang ingin mendapatkan izin edar MD atau ML, lokasi produksinya ini harus terpisah dengan rumah tinggal. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih produksinya di rumah tinggal, dapurnya masih jadi satu dengan rumah, ini belum bisa ke MD ya, masih biasanya diarahkan ke SPP IRT. Nah, lalu peralatannya biasanya manual sampai ke teknologi tertentu yang sudah canggih-canggih, misalkan pakai metode atau teknologi UHT, pasteurisasi, lalu juga sterilisasi menggunakan retort, dan lain-lain. Ini biasanya sih memang sudah industri yang lebih advance ya, yang lebih maju. Itu ya. Ada peraturannya, kalau mau melihat silakan, tapi tidak usah terlalu dipusingkan ya, karena biasanya panduan peraturan ini untuk fungsi pengawasan saja. Tapi kalau mau baca-baca ya silakan, tapi panjang ya, dan bahasanya bahasa peraturan terkadang memang tidak bisa langsung dipahami, butuh ekstra gitu untuk memahaminya. Oke, nah kalau untuk industri rumah tangga, ini kan dikeluarkannya oleh Dinkes karena diberikannya sebetulnya izinnya oleh bupati atau wali kota, tergantung domisili kita, domisili tempat usahanya ya. Nah, ini kalau syaratnya sesuai definisi IRTP ini usahanya harus di tempat tinggal. Kalau dia sudah punya pabrik terpisah, biasanya dia akan diarahkan untuk MD.
karena sudah tidak masuk kategori rumah tangga. Sesuai dengan definisinya, industri rumah tangga pangan berarti dia diproduksinya di rumah tangga. Umumnya dapurnya masih gabung nih dengan dapur rumah tangga. Dan peralatannya juga masih manual sampai semi otomatis. Manual pakai tangan, diaduk pakai tangan atau diulenin pakai tangan, atau semi otomatis yang masih pakai bantuan juga, misalkan pakai blender, pakai oven. Dan itu kan semi otomatis ya, tidak bisa seperti pabrik besar yang sudah tinggal dipencet jalan semua ya. Ini masih butuh kita masukin sendiri, lalu kita pakai mixer, kita aduk-aduk juga gitu ya, masih membutuhkan tenaga manusia. Kalau pedomannya PIRT ini ada di Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018. Ini yang peraturan terbaru ya, tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PIRT. Nah, dari segi definisi mudah-mudahan cukup jelas ya, membedakan mana yang butuh izin dari Badan POM, mana yang memang bisa pakai PIRT. Kita lihat, Bu, berarti saya di rumah tangga, peralatan masih manual dan semi otomatis, boleh Bu daftar PIRT. Balik lagi, ada pangan-pangan yang risiko tinggi yang memang tidak diizinkan untuk SPPIRT. Lalu tahunya bagaimana Bu, pangan saya boleh daftar PIRT? Ada sebetulnya di lampiran di peraturan Badan POM tersebut ya, nomor 22 tahun 2018 itu detail ada pangan-pangan yang diizinkan untuk daftar PIRT. Kalau mirip-mirip biasanya masih boleh. Misalkan, karena kan pangan itu jenisnya banyak sekali ya, terutama kan kesini-sini inovasi makin berkembang. Kalau mungkin belum tercantum ya di lampiran tersebut, misalkan di lampiran tersebut ada tertulisnya keripik singkong, di situ boleh izin PIRT. Oh, kalau saya keripiknya lain Bu, bukan keripik singkong, keripik pisang. Nah, kalau masih mirip-mirip biasanya boleh, karena masuk pangan kering ya, hasil olahan sayur kering. Seperti itu. Nah, ini akan ada kategori-kategorinya. Bapak Ibu silakan cocokkan dengan list di situ pangannya, apakah termasuk ke dalam pangan yang diizinkan untuk punya PIRT. Kalau memang masih belum ini ya, masih belum ketemu, saya nggak tahu nih pangan saya ini boleh atau enggak, silakan Bapak Ibu diskusikan ke Dinkes. Ya, biasanya mereka akan kasih arahan. Lalu yang kedua, juga PIRT ini nggak boleh untuk pangan impor. Walaupun Bapak Ibu repack lagi, yang tadinya Bapak Ibu impor dari luar negeri, di repack lagi kecil-kecil, tetap tidak boleh izinnya PIRT. Lalu pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPPIRT dalam ukuran bulk. Ini juga harus hati-hati kalau misalkan Bapak Ibu usahanya repack keripik singkong, tapi keripik singkongnya bukan bikin sendiri, tapi repack, mengemas kembali dari ada yang keripik udah punya merek, dia juga sudah punya izin PIRT, tapi sama Ibu dibuka, Bapak Ibu dibuka, lalu di repack lagi kecil-kecil, itu tidak boleh izinnya PIRT, ya. Oke, lalu juga yang tidak diizinkan pangan yang sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Oke, sorry tadi itu yang diizinkan ya, ada yang di lampiran tersebut. Lalu kalau mau repack, asalkan yang di repack ini izinnya PIRT bukan MD ya. Tadi kalau yang izinnya MD tidak boleh Bapak Ibu repack kembali, karena banyak Bapak Ibu sekarang kasusnya gini, kalau Bapak Ibu pernah nemu merepack kayak merek makanan snack ya, snack ringan, katakanlah merek-merek yang snack ringan yang seperti ciki-cikian itu ya, ada yang merepack kembali dari yang kemasan kecil-kecil, dia repack kembali di kemasan plastik ukuran misalkan sekilo atau mungkin setengah kilo. Lalu dia tempelkan label yang tempelan bungkus dari snack tersebut, ditempelkan lalu diedarkan. Saya temukan banyak tuh di internet atau mungkin di marketplace ya,
banyak yang seperti itu. Padahal sebetulnya hal tersebut tidak diizinkan karena dia melakukan pengemasan kembali produk pangan yang sudah punya izinnya MD. Snack tersebut kalau Bapak Ibu lihat izinnya di kemasannya itu sudah izin MD. Dan kalau untuk melakukan repack yang sudah izin MD ini harus sesuai dengan sudah ada perjanjian di antara mereka berdua gitu ya. Misalkan produk yang punya snack ini mengizinkan Bapak Ibu untuk merepack kembali. Kalau tidak ada izinnya itu biasanya tidak boleh. Karena saya juga pernah nih dapat ini ya, ada pihak dari yang punyanya produsennya si snack tersebut mengeluhkan kok sekarang banyak ya yang pedagang-pedagang yang mengemas kembali jadi ukuran 1 kilo gitu ya. Padahal mereka merasa dirugikan gitu. Karena kalau kita lihat yang kemasan snack tersebut kan dari kemasannya saja sudah aluminium ya, sudah bagus sebetulnya aluminium foil. Jadi kemasannya tidak sembarangan lalu dipindahkan sama Bapak Ibu di repack misalkan ya ke kemasan plastik biasa. Nah, mereka merasa dirugikan karena apa? Yang pastinya keamanan produk mereka jadi tidak terjamin nih. Karena kan mengalami proses pengemasan kembalinya nggak tahu di mana. Mungkin di rumah tinggal yang kita tidak tahu kondisi kebersihannya, sterilnya bagaimana, hygiene-nya bagaimana. Padahal si produsen besar ini tadi yang punya merek tersebut di pabriknya ini sudah sangat menerapkan proses produksi yang sangat misalkan sangat steril ya, sangat bagus sesuai dengan ketentuan. Akhirnya di-repack kembali pakai plastik biasa lagi. Nah, antara kemasan plastik biasa dengan aluminium foil yang mereka punya saja kan sudah berbeda kualitasnya. Bisa jadi mungkin akan terjadi penurunan produk. Jadi kalau mau merepack pun mengemas kembali juga harus hati-hati, harus lihat ketentuannya, peraturan, jangan sampai ada nanti dituntut ya oleh produsen yang memang punya merek tersebut gitu ya. Tidak ada perjanjian tapi kita merepack inisiatif sendiri. Itu harus juga hati-hati karena sekarang juga penegakan seperti itu tuh makin sering dilakukan ya. Nah, ini yang tidak diizinkan yang pakai proses sterilisasi ya, komersial atau pasteurisasi. Misalkan Bapak Ibu punya usaha susu pasteurisasi, ini nggak boleh izin PIRT, sudah pasti harus izin MD. Lalu yang tidak boleh juga adalah pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food dan penyimpanannya memerlukan lemari pembeku, memerlukan freezer. Seperti contohnya mungkin Bapak Ibu bikin nugget. Nah, ini juga nugget yang pembekuan yang perlu diproses pembekuan ini juga tidak boleh izinnya izin PIRT karena untuk proses pembekuan tersebut juga tidak sembarangan masuk ke freezer bisa langsung beku ya. Biasanya kalau di industri yang besar itu pakai prosesnya ada rapid cooler atau rapid freezing gitu. Jadi pembekuan yang cepat. Jadi setelah itu baru dimasukkan ke freezer. Pangan-pangan yang termasuk kategori frozen food, ini tidak boleh izinnya PIRT, harus MD. Lalu pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku. Tadi ya, daging-dagingan beku, ikan beku, file yang dibekukan, itu tidak boleh izinnya PIRT. Atau pangan diet khusus. Misalkan Bapak Ibu bikin bubur bayi, dulu pernah ada kasus, ya produsen bubur bayi kena juga karena izinnya dia bukan izin MD, masih izinnya izin PIRT. Kalau untuk pangan diet khusus untuk bayi, untuk mungkin diabetes, formula susu formula, lalu juga untuk booster ASI itu harus memiliki izin edar dari Badan POM ya. Seperti itu. Oke, lalu Bu, kasus yang kemarin kenapa ya Bu pada ditangkepin? Padahal dia sebetulnya reseller aja atau jual empek-empek, kok ditangkepin juga Bu? Nah, kemarin sepertinya ada miss saja ya. Memang semua pangan yang diedarkan harus memiliki izin edar. Kata-katanya di undang-undang tuh seperti itu ya, di peraturan seperti itu. Tetapi kan ada yang dikecualikan. Kalau hasil dari penjelasan Badan POM yang kemarin itu, kalau misalkan pangan Bapak Ibu merupakan pangan yang
umur simpannya kurang dari 7 hari ya di suhu ruang dan diproduksinya berdasarkan pesanan saja, tidak dipasarkan luas, misalkan ke supermarket atau ke mana-mana ya, ke toko-toko, itu tidak wajib memiliki izin edar baik MD dari Badan POM ataupun PIRT. Dengan catatan produk tersebut berdasarkan pesanan. Misalkan Bapak Ibu bikin ayam ungkep lalu disimpan di freezer biar awet. Itu juga sebetulnya berdasarkan pesanan, dan kalau disimpan di suhu ruang dia daya simpannya kan di bawah 7 hari. Itu sebetulnya juga tidak wajib izin edar ya. Kecuali kalau Bapak Ibu memasarkannya ini sudah ke toko-toko besar dan pemasarnya sudah masif, sudah luas ya, dan tidak hanya berdasarkan pesanan saja, jadi memang sudah produksi rutin gitu ya, sudah besar, lalu sudah usahanya itu sudah pangannya sudah diedarkan kemana-mana. Nah ini yang memang butuh izin edar dari Badan POM. Jadi Bu, kalau saya ini Bu usahanya banyak juga pertanyaan, misalkan ya usahanya durian Bu, durian yang dikemas, tapi durian saya ini kalau mau dikirim ke konsumen, saya ini Bu, saya bekukan dulu, taruh di freezer, nanti diedarkannya supaya di jalanan tuh dikirimnya nggak cepat basi. Itu tidak wajib izin edar ya, karena yang satu dia termasuk pangan segar, dan yang kedua dia memang berdasarkan pesanan saja, bukan untuk yang diedarkan secara luas, produksi secara massal seperti itu ya. Tapi karena terkadang ada mispersepsi saja antara stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lain, mungkin dari pihak yang melakukan razia dengan yang mungkin mengeluarkan peraturan, ini juga ada kadang sedikit miss saja. Nah ini oleh karena itu kita juga butuh paham nih bagaimana yang memang butuh izin edar atau tidak. Kalau memang tidak yakin, kurang yakin, konsultasi saja Bapak Ibu langsung ke yang berwenangnya, misalkan ke Badan POM, karena sekarang sudah rapih ya, sudah customer service-nya atau call center-nya ini sudah bisa dihubungi, bahkan sosial medianya pun juga sudah aktif gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Oke, ini tadi singkatnya saja ya, pangan yang wajib izin edar Badan POM berarti tidak boleh izin edar SPP IRT. Nah, kalau secara rangkumannya, supaya bisa membedakan pangan Bapak Ibu nih izinnya harus yang Badan POM atau PIRT. Pertama, Bapak Ibu lihat dulu tempat produksinya. Bapak Ibu tempat produksinya masih menyatu nggak dengan rumah tinggal? Oh, saya masih di rumah, belum sanggup untuk nyewa tempat, untuk bikin pabrik. Oke, berarti dia masih kita lihat lagi. Karena kalau misalkan jawabannya ya masih masuk di rumah tinggal, kita lihat dulu jenis pangannya. Jenis pangannya masuk nggak nih di dalam list tadi, list di lampiran peraturan Badan POM ya, nomor 22 tadi. Kalau memang ada di situ atau mirip-mirip jenisnya, kategorinya, bisa diizinkan untuk punya PIRT. Nah, kalau tempat produksinya saja sudah tidak di rumah tinggal, biasanya nanti pada saat pengeluaran izin ya, pengawasan oleh Dinkes, kalau diketahui ternyata sudah punya pabrik yang besar, biasanya akan diarahkan untuk MD ya. Nah, kalau misalkan masih di rumah tinggal, tapi pangannya sudah tidak ada dalam list peraturan Kepala Badan POM nomor 22 tahun 2018, ini juga disarankan untuk mengurusnya MD. Sebetulnya perbedaannya hanya di ini aja Bapak Ibu, kelengkapan dokumennya memang kalau yang PIRT ini dokumennya akan lebih simpel ya. Nah, kalau di MD ini kan memang ada persyaratan-persyaratan lain, yang seperti contohnya ada hasil uji lab produknya dan lain-lain. Nah, tapi kalau dari segi biaya, sebetulnya kalau Bapak Ibu sanggup untuk ke MD, ini tidak terlalu mahal juga sih setahu saya ya, dan biasanya tetap ada pendampingan kalau memang mau upgrade ke MD. Karena biasanya kalau Bapak Ibu mau ekspansi ke supermarket atau minimarket, biasanya mereka tuh mintanya izinnya Badan POM gitu ya.
mintanya dari pihak supermarket maunya izin edar Badan POM, silakan diurus. Tapi saya masih industri kecil, Bu. Ya tidak apa-apa kalau memang dari segi persyaratannya memenuhi, nanti akan didampingi, biasanya juga bisa diproses untuk memperoleh MD. UMKM bukan lantas tidak bisa memperoleh izin edar Badan POM, bisa. Bisa-bisa saja, nggak apa-apa. Kalau memang memenuhi persyaratan-persyaratan, ya. Kalau tidak MD, lalu bisa PIRT, ya silakan. Yang penting Bapak Ibu punya izin edar yang sesuai. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana skemanya untuk mendapatkan izin edar SPP IRT saat ini? Kenapa? Ada apa dengan saat ini, Bu? Memang beda, Bu, dengan yang sudah-sudah. Ya, Bapak Ibu, ada perbedaan. Kita lihat di sini, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, lalu juga Presiden Jokowi juga mengamanatkan supaya memudahkan ya perizinan, terutama bagi UMKM. Nah, di pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa sekarang setiap perizinan berusaha itu didasarkan atau berbasis kepada risiko, ya. Dibedakan menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi. Nah, ini termasuk ke UMKM berlaku, perizinan berusaha berbasis risiko. Apa pengaruh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ke UMKM? Sebetulnya banyak kelebihannya, Bapak Ibu. Yang pertama, ini perizinannya ini nggak bisa dikatakan tidak lagi ribet harus ke sana kemari. Biasanya begini, kalau Bapak Ibu dulu mau membuat ini ya industri, misalkan bikin keripik ya, keripik rumahan, harus punya nomor izin berusaha, nomor usaha lah, izin usaha. Ini ngurusnya instansinya lain. Lalu harus punya izin edar, ngurusnya ke instansinya yang lain lagi. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, ini dijadikan satu, perizinannya tunggal, online, single system. Jadi semua di situ, segala perizinan-perizinan dijadikan satu ke sana. Ya, dari hal perizinan seperti itu. Mempermudah perizinan usaha UMKM akan lebih sederhana dan mudah. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, karena ini memang baru ya, peresmian dari online single system ini baru. Kita lihat di sini ada yang namanya OSS ya, online single system. Online single submission ya. Ini baru, jadi terkadang ada beberapa instansi yang masih melakukan integrating ya, masih melakukan berusaha terintegrasi. Kadang-kadang ya namanya sistem ya, ini kadang-kadang ya namanya masih baru diterapkan, mungkin ada sedikit-sedikit kendala-kendala, ya tidak apa-apa, namanya juga baru mulai digulirkan. Bapak Ibu mungkin yang mengalami kesulitan dengan adanya transisi ini, mungkin bisa sedikit bersabar, karena walaupun kelihatannya jadi aduh ribet nih, harus nginput ini nginput itu di OSS online single submission ini, mendingan langsung kayak dulu aja. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menjalankan, sudah coba diterapkan ya, walaupun awal apapun ya, yang masih awal-awal kan kita masih adaptasi ya, masih penyesuaian. Pada saat proses penyesuaian itu akan kita temui banyak kendala-kendala. Tidak apa-apa, dijalani saja, tapi ke depannya diharapkannya dengan adanya OSS ini, semua UMKM akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, terutama dalam hal perizinan ya. Menurut Presiden Jokowi, ini baru Bapak Ibu kemarin ya, Agustus lah 2021, belum lama. Sehingga dilakukan sosialisasi terus, bahkan orang-orang dinas pun ya juga masih mengikuti sosialisasi ini. Jadi Bapak Ibu jangan kesel duluan kalau kok ini nggak bisa sih, ini nanya ke sini nggak ada yang tahu. Namanya semua masih transisi Bapak Ibu, semua juga masih beradaptasi menggunakan sistem ini ya, OSS ini. Oleh karena itu ya kita juga harus bersabar. Saya sendiri juga walaupun bukan orang di pemerintahan, tetapi juga ikut mengamati ya. Kadang-kadang juga sering ikut
di pelatihannya supaya juga saya semakin paham, oh begini caranya. Ini proses transisi pasti akan ada perbaikan-perbaikan, masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Namanya kita lihat sistem online ada kalanya memang menemui sedikit kendala seperti itu. Tetapi ini dimaksudkan supaya kedepannya Bapak Ibu pelaku UMKM akan lebih merasa dimudahkan dan terfasilitasi dengan baik ya. Lalu bagaimana pengurusan SPPIRT sekarang melalui OSS, online single submission ini, sistem OSS? Kalau dari konsepnya Bapak Ibu, perizinan berusaha berbasis risiko atau RBA biasa disebutnya ya, risk based ini pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat ex ante. Jadi dulu konsepnya adalah Bapak Ibu memenuhi dulu semua persyaratan di awal. Kalau persyaratannya terpenuhi, baru nanti dikasih sertifikat, baru dapat izin edarnya. Tetapi dengan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini, RBA ini, jadi konsepnya Bapak Ibu dapat dulu sertifikatnya, dapat dulu nomornya. Tapi nanti setelah dapat nomornya, Bapak Ibu akan melalui proses pengawasan dan pembinaan ya. Jadi verifikasi proses pengawasan dan pembinaannya ini dilakukan setelah Bapak Ibu dapat nomor. Jadi Bapak Ibu sudah dapat duluan izin edarnya. Ini dengan proses OSS ini Bapak Ibu bisa mengurus SPPIRT dan jadi dalam 1 hari. Kalau Bapak Ibu sudah isi ya input data-datanya, biasanya dalam 1 hari nomor SPPIRT-nya sudah bisa keluar. Kalau dulu minimal ya 10 hari sampai beberapa bulan atau bisa jadi lebih panjang tergantung dari mungkin banyak atau tidaknya ya perizinan yang sedang diurus. Tetapi dengan adanya OSS ini perizinan diselesaikan dalam 1 hari, bisa langsung dicetak, di print sendiri, keluar izin edarnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan melalui yang namanya proses verifikasi, berupa proses pengawasan dan pembinaan ya. Oke, sebetulnya kenapa maksudnya risiko itu seperti apa sih Bu? Resiko maksudnya kita akan melihat dari aspek keselamatan lingkungan, keselamatan pekerja ya, lalu juga dari aspek kesehatannya, keamanan pangannya bagaimana, resikonya tinggi atau enggak, bisa menyebabkan orang sakit atau enggak. Ini itu semua ada ya di dalam undang-undang ya, dalam peraturan rinciannya. Tapi Bapak Ibu tidak usah terlalu detail ya, nanti bingung. Intinya adalah memang sudah dilakukan penilaian berdasarkan risiko usaha Bapak Ibu. Masuk ke risiko rendahkah atau risiko menengahkah ya. Kalau UMKM biasanya risikonya rendah sampai menengah. Lalu juga ada aspek lingkungan. Ini ke lingkungan risikonya tinggi atau tidak ya, dan aspek-aspek lainnya. Ada di PP nomor 5 tahun 2021 kalau Bapak Ibu mau lihat detailnya seperti apa ya. Nah, di sini perizinan berusaha untuk UMK, usaha menengah dan kecil ya, usaha mikro dan kecil ini ada untuk pangan olahan industri rumah tangga. Biasanya kalau udah menengah itu diarahkannya ke izin edar Badan POM atau MD. Kalau bentuknya seperti apa? Kalau Bapak Ibu yang sudah punya dulu SPPIRT seperti ini ya, tergantung masing-masing daerah. Misalkan kalau di DKI ya bentuknya seperti ini, dikeluarkan oleh UPPTD ini PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu biasanya. Kalau untuk dulu perizinan kan sudah terpusat di satu pintu ya. Nah kalau sekarang bentuknya digital Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngeprint sendiri, langsung keluar 1 hari. Seperti ini bentuknya. Ya, dulu namanya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT. Sekarang juga SPPIRT, tapi kepanjangannya adalah sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Sama. Nah, inilah bentuk sertifikat SPPIRT saat ini. Bedanya. Oke, ini jenis-jenis pangannya ya, jenis-jenis pangannya yang
bisa masuk ke PIRT. Kalau ada sedikit perbedaan antara di peraturan Badan POM dengan update-nya, dulu ada 15 kategori jenis pangannya, sekarang jadi ada 11. Ada yang digabungkan. Sebetulnya sama-sama aja, tidak bertentangan. Tetapi disesuaikan lagi menjadi 11 kategori pangan. Nah, untuk SPPIRT, Bapak Ibu harus punya juga yang namanya NIB, nomor induk berusaha, ya. Lalu juga ada sertifikat berupa pernyataan mandiri ini yang dinamakan sertifikat SPPIRT itu. Jadi kalau Bapak Ibu melalui OSS akan ada 2 bentuk perizinannya nanti. Ada perizinan NIB dan perizinan SPPIRT. Nah, kalau untuk yang sudah punya NIB, silakan lanjutkan saja dimasukkan. Biasanya sudah terintegrasi, tinggal melanjutkan ke proses pendaftaran di SPPIRT. Ya. Maksudnya apa sih, Bu? Pemenuhan komitmen. Nah, pemenuhan komitmen ini karena Bapak Ibu nanti langsung dapat bisa di-print sertifikat SPPIRT-nya setelah menginput data-data, tapi Bapak Ibu akan menceklis, akan mencentrang di OSS tersebut komitmen untuk yang nantinya akan diawasi. Yang pertama, jenis pangannya ini harus sesuai dengan peraturan Badan POM tadi tentang pedoman penerbitan SPPIRT. Pangan yang Bapak Ibu punya harus betul sesuai dengan peraturan Badan POM yang tadi, pangan-pangannya yang ada di sana. Nah, yang kedua, sertifikatnya itu, komitmennya itu Bapak Ibu juga harus memenuhi ketentuan label nanti. Ya, memenuhi ketentuan label pangan. Kita akan lihat bentuknya seperti apa ya. Singkat saja. Kalau alurnya secara umum seperti ini Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu bisa ke website OSS ya, OSS. Lalu bisa login kalau belum punya nomor ininya, nomor aksesnya itu bisa dibuat ya, seperti kita membuat email lah atau membuat akun lah ya. Pakai email biasanya. Kalau sudah punya nanti akunnya silakan login. Kalau Bapak Ibu bingung, misalkan juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa di sini juga mungkin mendampingi UMKM, kalau memang bingung silakan arahkan ke DPM PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Biasanya mereka akan memandu menggunakan OSS ini. Ya, karena memang sekarang kan semua terpadu ya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Segala perizinan biasanya memang ada di bawah koordinasi dinas tersebut. Ya. Nah, yang kedua setelah login, Bapak Ibu input kelengkapan datanya. Datanya apa saja nanti akan kita lihat. Secara umum pertama input kelengkapan untuk dapatkan NIB dulu. Kalau memang belum punya NIB, ya. Lalu ada yang namanya permohonan UMKU, perizinan untuk menunjang kegiatan usaha. Mohon maaf, Bu Tri. Ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Mungkin ini slide terakhir kali ya, Bu. Ya, Mas Fahmi. Maaf ya, masih panjang sebetulnya. Oke, saya singkat saja ya. Lalu ada di OSS tadi, kita akan ada link pemenuhan komitmennya. Saya kasih lihat bentukannya aja dulu ya. Seperti ini. Nah, login ya, bisa daftar atau login kalau sudah punya akun. Kalau belum punya akun, Bapak Ibu daftar dulu. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu bikin NIB. Ya, NIB ini bisa nanti dipilih ada permohonan baru. Ya, setelah itu Bapak Ibu input biasanya data-data sejenis ya, NIK, nama dan lain-lain diisi saja sesuai dengan ketentuan. Yang harus disediakan, jangan lupa ada NPWP Bapak Ibu. Nah, yang belum punya NPWP silakan bikin dulu NPWP-nya. Sekarang bikin NPWP bisa online ya. Jadi amat sangat mudah. Lalu juga data email dan BPJS kalau punya. Kalau tidak punya nggak apa-apa, tetap bisa diproses ya. Lalu detail-detail yang lain nanti ada nama usaha dan lain-lain, alamat ya. Lalu juga ada pertanyaan apakah sudah memiliki perizinan usaha sebelumnya.
Kalau memang belum, centrang belum, silakan dipilih sesuai alurnya. Nah, nanti akan keluar NIB seperti ini. Ini adalah baru nomor induk perusahaan. Semua sekarang harus punya NIB ini, segala bentuk usaha, ya. Kalau SPP IRT-nya seperti apa? Kita masuk di sini yang namanya PB Umku, sebelahnya perizinan berusaha. Masuk membuat permohonan baru. Nah, di sini ada nanti pilihan KBLI. Nah, kalau ini diklik, nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau keripik kodenya apa. Keripik pisang atau mungkin bumbu dapur, ya. Bapak Ibu bikin bubuk cabai untuk bumbu. Ini juga ada kodenya beda-beda di KBLI, silahkan pilih, ya. Lalu ajukan perizinan berusaha Umku, diklik. Nanti akan masuk ke standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Nah, di sini akan ada detail data-datanya, misalkan seperti ini. Lalu akan otomatis melink ke websitenya SPP IRT. Otomatis, nggak perlu Bapak Ibu pindah. Nggak. Ini kalau sudah ada NIB-nya, otomatis setelah klik yang tadi akan masuk ke aplikasi SPP IRT Badan POM. Nah, di sini sama, nanti di sini ada form pemenuhan komitmen. Bapak Ibu bisa salin, ditulis tangan atau di print, ya. Nanti bisa diupload bahwa Bapak Ibu berkomitmen untuk melakukan yang ada di bawah ini, mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan CPPB IRT atau hygiene sanitasi, dan memenuhi ketentuan label. Ya, ini komitmen dari Bapak Ibu. Nah, ini data produk, silakan diisi. Nah, lalu juga mulai kalau udah ada halal silakan diisi, kalau belum ya tinggal centrang tidak, ya. Lalu juga ada label. Label ini harusnya butuh training terpisah, ya. Juga komponen untuk pembuatan label juga yang memenuhi peraturan juga tidak bisa singkat nih kita jabarkan, ya. Karena ada ketentuan-ketentuan juga. Jadi Bapak Ibu harus sudah punya rancangan label, tapi jangan khawatir. Ibu, sepertinya nge-freeze ya dari Bu Tri. Halo, Ibu. Bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu. Sepertinya ada kendala teknis dari Bu Tri ya, teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, bagi teman-teman yang udah hadir, jangan lupa untuk ngisi e-sertifikat atau Google Form nanti yang akan dibagikan di Google Chat. Google Chat jadi. yang akan dibagikan di Zoom Chat. Nah, nanti di situ teman-teman ngisi Google Form-nya, karena e-sertifikat kita akan dibagikannya melalui email. Jangan sampai salah jadinya ya, nanti ngirim emailnya, masukin emailnya, karena takutnya nanti kita salah kirim juga. Oke, teman-teman. Nah, ini kebetulan Ibu Trinya sudah join. Halo, Ibu. Tadi mungkin di laptopnya putus ya, saya switch pakai handphone deh. Oh, baik, Ibu. Mungkin tadi itu adalah ini kali ya, slide terakhir kali ya, Bu. Jadi nanti kita diskusi saja ya. Ya, baik. Nanti tenang aja teman-teman. Mungkin karena tadi slide-nya yang akhir-akhir ini udah menuju teknis, gimana caranya melakukan input data gitu ya ke website-nya. Nah, itu nanti tenang aja, kita akan kirimkan melalui email teman-teman. Jadi nanti pas lagi ngisi Google Form, jangan sampai salah ngisi emailnya. Nah, kalau begitu kita langsung lanjut aja ke acara berikutnya, yaitu Q&A. Dan kebetulan ini udah ada yang nanya nih, Bu, di kolom chat. Ku bacain dulu ya, dari Ristianto. Saudara atau saudari Ristianto ini bertanya, untuk produk PIRT, apakah dapurnya boleh menggunakan dapur rumah atau harus terpisah?
Oke. Oke, Mas Fahmi, ada lagi atau mau langsung dijawab? Mungkin bisa langsung dijawab aja dulu, Bu. Ya, tadi Ibu atau Bapak Ristianto ya? Ya, Bapak betul, Bu. mungkin ya, Mas Fahmi. Ya, bahwa kalau untuk yang dapur PIRT memang dapurnya masih bergabung dengan dapur rumah, ya, lokasinya masih satu rumah, jadi nggak wajib harus misah, boleh. Justru kalau mau daftar MD, kalau yang dari Badan POM itu wajib terpisah. Tapi kalau PIRT boleh, kalau masih gabung satu dapur dengan rumah, silahkan, nggak apa-apa. Asal nanti juga akan ada ikut pelatihan ya keamanan pangan juga, penyuluhan keamanan pangan, nanti dapat sertifikatnya juga, nanti di situ akan lebih detail lagi bagaimana cara produksi pangan yang baik, itu akan lebih lengkap materinya. Nanti bisa diperbaiki pelan-pelan, mungkin dari alur dapurnya, kebersihan dapurnya, dindingnya, lantainya juga, kalau mungkin lantainya masih ada celah-celahnya bisa diperbaiki, hal-hal seperti itulah yang teknisnya, Mas Fahmi. Oke, baik Ibu. Berarti tidak diwajibkan untuk dipisah ya dapurnya kalau untuk produknya PIRT. Boleh Seperti itu. gabung Baik. dengan rumah, dapur rumah silakan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Alifian. Tadi juga ada yang mau nanya secara langsung nih Bu katanya, tapi saya hold dulu ya. Saya mau tanya, ngasih pertanyaan yang dari Alifian ya. Izin tanya, jika kita ingin mengajukan izin edar BPOM, apakah diharuskan kita menyerahkan sampel produk kita ke BPOM sebagai syarat untuk mengeluarkan izin edar untuk memastikan nih dari aspek kandungan gizi, higienis, sama keamanan produknya, Bu. Jadi kita ngasih sampel gitu ya ke BPOM. Apakah itu harus atau nggak usah sebenarnya? Oke, Mas Alifian, ini kalau untuk izin edar Badan POM untuk mengurus MD, biasanya kan ada persyaratan-persyaratan dan tergantung produknya juga. Ada yang produknya kalau misalkan produk Loris, dia biasanya akan lebih simpel persyaratannya dan prosedurnya biasanya akan lebih cepat selesai. 1 hari juga kalau tidak salah ya. Dan kalau untuk persyaratannya biasanya sudah dilengkapi dokumen saja, dokumen hasil analisa. Jadi nggak perlu bawa sampel pangannya, enggak. Yang biasanya dibawa itu sudah kelengkapan dokumen. Dokumennya ini berupa tadi hasil analisa. Analisanya bisa di mana? Bisa di lab yang terakreditasi, ya. Labnya bukan lab yang sembarangan, tapi cari juga lab-lab yang terakreditasi, bahkan seperti Sukovindo dan lain-lain. Boleh juga di lab mana yang memang terakreditasi. Setelah itu sudah dapat hasilnya sesuai yang dipersyaratkan, misalkan kandungan mikroba dan lain-lain ya, itu bisa dibawa beserta nanti ada rancangan labelnya. Tapi kalau yang produknya Loris biasanya hanya perlu di-input saja melalui sama online juga. Jadi lebih simpel, nggak perlu datang ke sana dibawa-bawa. Seperti itu Mas Fahmi. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya dan makasih banyak nih untuk Mas Alifian ya, pertanyaannya bagus. Kemudian kita lanjut ke teman kita yang satu ini, katanya dia mau nanya langsung. Oke, boleh Mas Yoko, kalau mau nanya langsung bisa on mic aja dan kameranya juga boleh dinyalain ya. Biar kita sesi diskusinya lebih ini nih, interaktif nih. Kelihatan wajahnya. Oke, selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Bapak. Jangan panggil Bapak, Bu. Saya masih mahasiswa, Bu. Calon Bapak pengusaha, mungkin Bapak Yoko ya. Amin. Ya. Ibu di sini mungkin saya ingin ini ya. Ya, Mas Yoko. meminta saran atau konseling lah sama Ibu. Jadi saya kan punya produk itu susu kurma dan dia itu harus dibekukan karena kita tidak menggunakan. Nah, kemudian tadi saya baca juga dari penjelasan Ibu kalau misalnya makanan atau minuman yang dia masa simpannya lebih dari 7 hari itu tidak perlu ada izin PIRT-nya seperti itu, Bu. Nah, kemudian yang kurang dari 7 hari tidak perlu izin edar. Kalau yang lebih harus punya. Tapi kalau misalnya saya ingin mengajukan
itu PIRT apakah bisa atau tidak, Ibu? Oke, ya bagus pertanyaannya Mas Yoko. Susu kurma ya sudah dipasarkannya kemana dan kemasannya biasanya apa? Bagaimana? Kita baru ke reseller, kemasannya itu di botol plastik yang 250 ml sama 500 dan 1 liter gitu, Bu. Oke, kalau misalkan berarti dibekukan ya. Ini ada dua kemungkinan, Mas Yoko. Kalau misalkan memang nantinya dipasarkannya mau diperluas, kalau minumannya bentuknya cair siap minum seperti itu, biasanya akan disarankan ke MD ya. Karena kalau untuk masuk PIRT untuk minuman seperti itu biasanya tidak bisa diizinkan karena dia masuknya kayak perlu penanganan yang steril gitu loh, karena kan dia sifatnya susu siap minum kan ya, kecuali kalau Mas Yoko ini konsepnya adalah kayak bikin jus tapi dibotolkan tapi nggak dibekukan, mau langsung diminum aja, itu nggak perlu izin edar. Tapi kalau nanti ke depannya mungkin mau dimasukkan ke supermarket atau mau diedarkan lebih luas, jadi butuh penyimpanan dingin dan yang lain-lain, itu sifatnya sudah harus punya izin edarnya MD saya rasa. Untuk SPPIRT, untuk minuman yang seperti itu, kayaknya nggak ada di list deh, nggak masuk, harus ke MD langsung. Seperti itu ya. Karena kan kalau kita lihat, yang produk-produk seperti itu kan siap minum ya, dan nantinya butuh kalau mau diedarkan juga disimpannya kan tidak bisa sembarangan ya, sama halnya seperti minuman-minuman kemasan itu biasanya izinnya sudah diarahkannya ke MD itu, Mas Yoko, kecuali kalau memang anggapnya pangan siap saji. Kalau siap saji berarti tapi tidak boleh dibekukan dan memang dijualnya ini berdasarkan pesanan gitu. Baik, Ibu. Kemudian kalau misalnya untuk mengurus sertifikasi halal itu seperti apa, Bu ya? Oh, kalau halal sekarang sudah melalui OSS juga. Nanti kalau untuk detailnya dari Tajir akan ada untuk pelatihan halal juga ya, Mas Fahmi, kalau tidak salah ya. Insya Allah nanti akan kita buat ya, Bu. Ya, tapi secara umum sekarang perizinan termasuk halal melalui OSS, Mas Yoko, jadi sudah terintegrasi jadi satu sistem itu submission semuanya ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya, Mas Yoko semangat walaupun kelihatannya sulit, tapi saya rasa nggak akan sulit kok. Sekarang justru UMKM ini kesempatannya besar, sedang dipermudah, sedang didukung sekali terutama oleh Presiden ya. Jadi nggak akan ada yang namanya disulitkan atau apa, saya rasa sih enggak ya, asal kita bisa ikuti saja alurnya. Kalau kurang yakin tanya, mereka ada call center-nya. Mungkin Mas Fahmi nanti bisa ditampilkan ya kalau yang ada kesulitan pendaftaran di call center-nya. Saya ada slide halaman berapa tadi, saya nggak bisa menampilkan slide di handphone-nya, agak sulit. Ya, nanti silakan dihubungi, mereka selalu sedia konsultasi yang lebih detail lagi. Kalau saya kan sekarang hanya ini aja mengupas singkat terkait bentuk perizinan yang baru seperti apa. Tapi detail-detailnya biasanya mereka yang akan lebih akan memberikan informasi yang lebih spesifik sesuai case by case gitu. Ya, Mas Yoko. Semangat Mas Yoko, masih muda nih, udah mau jadi entrepreneur. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, terima kasih banyak Mas Yoko untuk pertanyaannya ya. Semoga terjawab. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir kali Ibu dari teman kita, dari Arneta ya, Kak Arneta Rahmi. Tadi beliau nanya kalau misalkan untuk yang konsepnya gerobakan, untuk masalah dapurnya ini gimana ya Bu? Nah mungkin dia usahanya di gerobakan gitu. Sorry Mas Fahmi tadi terputus. Bisa Iya diulang? Ibu. Bisa Ibu. Tadi dari Kak Arneta Rahmi bertanya kalau misalkan untuk konsep gerobakan usahanya, nah dapurnya ini gimana Bu kira-kira? Oke, kita balik lagi, walaupun sarana distribusinya berupa gerobakan, tapi balik lagi ke jenis pangannya apa. Apakah pangan siap saji? Jenis pangannya dulu, kita berangkat dari sana. Kalau jenis pangannya siap saji, tidak perlu izin edar. Kalau memang mau untuk
terjamin ya dari segi mungkin kebersihannya dan lain-lain, bisa menghubungi Dinkes untuk dapat sertifikat layak hygiene sanitasi untuk pangan siap saji. Misalkan jual jus-jus, kadang kan banyak tuh ya yang kios jus, itu tidak perlu izin edar karena itu termasuk pangan siap saji yang langsung diproses pada saat ada pembeli pesan, dibuat langsung dikonsumsi oleh konsumen. Itu nggak perlu izin edar seperti Badan POM atau SPP IRT. Baik, terima kasih Ibu. Karena tadi ya konsepnya kalau misalkan udah disebutin untuk produk yang instan yang kurang dari 7 hari itu tidak diperlukan PIRT gitu ya Bu. Ya, Nah, yang ini langsung sama diolah seperti di depan konsumen itu tidak perlu izin tidak perlu. edar ya, kecuali Oke, yang baik. dan mau dipasarkan luas. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaannya mungkin itu menjadi pertanyaan penutup kita pada hari ini. Terima kasih banyak aku sampaikan kepada Ibu Tri. Dan untuk teman-teman yang udah bertanya, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang bertanya, nanti akan kita hubungi lebih lanjut ya, karena teman-teman mendapatkan door prize voucher tajir.store. Jadi nanti jangan lupa bagi yang udah nanya nih, untuk Kak Alivian, terus juga Kak Ristianto sama Kak Yoko. Nah, nanti hubungin kita di Instagram tajir_UAI untuk info lebih lanjut tentang door prize-nya. Oke, baik. Kalau begitu, kita ke acara selanjutnya, Bu. Jadi acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dari Tajir Inkubator Bisnis sebagai bentuk apresiasi dan bentuk terima kasih kami atas ilmunya yang telah diberikan pada hari ini. Baik, kalau begitu kita tampilkan dulu plakatnya. Insya Allah penyerahan plakat ini akan diberikan oleh Ibu Putri Wulandari selaku Kepala Tajir Inkubator Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Putri karena waktu pembukaan tidak ikut hadir karena kebetulan di Al-Azhar sekarang sedang ada rapat kerja di luar. Jadi mudah-mudahan materi-materi yang dijelaskan oleh Putri tadi bisa mengcover semua pertanyaan-pertanyaan para tenan-tenan tajir mengenai PIRT. Nah, sebagai bukti, sebagai tanda apresiasi dari kami, dari Tajir Inkubator Bisnis, jadi kami akan menyerahkan plakat kepada Ibu Tri Fajarwati, yang insya Allah nanti akan kami kirimkan langsung ya Bu ke rumah Ibu. Gitu. Jadi tapi di sini karena kita dilakukan secara online, jadi kita simbolis aja gitu. Tapi insya Allah nanti akan kami kirimkan langsung. Dari saya selaku Kepala Tajir Inkubator Bisnis mengucapkan banyak terima kasih ke Bu Tri karena ini udah 2 kalinya Bu Tri mengisi materi dan sepertinya memang selalu PIRT tuh kayaknya kalau 2-3 jam tuh nggak cukup ya Bu Tri. Kayaknya butuh hampir seharian karena harus ada pelatihan karena yang saya tahu kan dia harus ada sistem pakai OSS itu kan, online single itu kan, dan itu memang mungkin kalau 2 jam tuh kayak baru materi awalnya aja gitu. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ngadain yang benar-benar mungkin seharian gitu sampai bisa membantu tenan untuk mengisi di OSS-nya itu gitu. Biar nanti mendapat ya teman-teman tenannya ini bisa langsung bisa mengurus si PIRT ini. Itu seperti itu. Terima kasih Bu Tri atas kehadirannya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan lagi ke Fahmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Putri. Dan juga sekali lagi terima kasih Ibu Putri Wulandari dan Ibu Tri Fajarwati atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Mungkin seperti yang Ibu Putri Wulandari bilang, bahwa memang PIRT ini banyak sekali ya hal yang sebenarnya bisa dikulik gitu. Dan tadi aja itu terakhir baru bisa ngejelasin teknis. Karena kan awalnya kan teori-teorinya dulu tuh. Iya, betul Bu. Mungkin gini, ke depannya mungkin kita bisa ada TOT ke rekan-rekan mahasiswa karena yang kita perlukan kan sejenis fasilitator. Kalau semuanya bisa ada TOT ya bagi rekan-rekan mahasiswa, nanti rekan-rekan mahasiswa yang bisa memberdayakan UMKM yang lain. Jadi bisa perpanjangannya lebih luas. Kalau hanya saya sendiri biasanya itu nggak akan jangkauannya nggak akan ini ya, nggak bisa terlalu luas. Tapi kalau misal ada TOT kita bisa lebih intensif, banyak rekan-rekan mahasiswa yang lebih paham lagi terkait RTP ini, itu akan lebih mantap gitu. Jadi
mereka yang akan bisa mengawal gitu ya. Jadi nggak Iya, Bu. ketergantungan harus tanya ke yang ini, tapi mereka udah punya bekal yang cukup untuk bisa mendampingi, karena itu butuh juga mendampingi UMKM atau RTP itu harus butuh bekal juga ya. Seperti itu Mas Fahmi, TOT ya. Baik, terima kasih Bu Tri. Dan juga untuk teman-teman tadi yang udah bertanya, yang sudah hadir pun, kuucapkan terima kasih banyak. Semoga usaha-usaha teman-teman yang sekarang lagi dijalanin, yang lagi dirintis, atau yang masih di planning, bisa dijalankan sesuai dengan planningnya teman-teman ya. Dan juga untuk izin PIRT yang teman-teman ingin lakukan saat ini, semoga lancar. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa DM ke Instagram tajir_UAI ataupun bisa kontak ke WhatsApp-nya Tajir. Nah, tapi sebelum kita menutup acara pada hari ini, izinkan saya berfoto dulu ya, Bu. Kita untuk mendokumentasikan acara pada hari ini. Jadi teman-teman semua tolong untuk menyalakan kameranya. Oke, on cam yuk, on cam. Nah, baik, nanti ada ini ya. Ku hitung sampai 3. Nanti dari Kak Citra akan ngebantu ngedokumentasikan. Baik, siapa lagi kira-kira yang mau on cam? Oke, Yoko. Oke, Kak Ristianto. Oke, ada lagi yang mau on cam? Teman-teman dari yang lain? Kak Krisna Putri, Kak Krisna Eka Bayu, Kak Arneta mungkin. Tip, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau on cam, aku hitung aja ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Tip, sekali lagi kali ya Kak, tapi gaya tajir gitu Bu. Kita gayanya ada punya pose juga nih. Jadi kalau misalnya tajir begini, kita ngebentuk kotak gitu Bu, persegi, bentuk wadah dari pengusaha-pengusaha. Oke, Kak Citra siap Kak? Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibu Tri atas ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa diimplementasikan ke anak-anak. Dan teman-teman juga terima kasih banyak. Ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, ada kurang-kurangnya. Dan jangan lupa untuk mengisi link feedback PIRT yang sudah diberikan di link ini ya, kolom chat, supaya kami bisa mengirimkan materi dan juga e-sertifikat kepada teman-teman semua melalui email. Baik, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Fahmi Adam Augusta sebagai moderator pada hari ini pamit dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara Tajir Inkubator Bisnis lainnya. Tajir Inkubator Bisnis, tajirin usahamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Putri. Terima kasih Kak Putri, Bu Niken. Ibu Niken pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.